Lalu seperti apa pemeriksaan lanjutan kasus pembunuhan Vina? Kita tanyakan langsung pada dua jurnalis Kompas TV, Vida Alatas di Polda Jawa Barat dan Muhammad Syahri Romdon di Cirebon. Kita ke Vida terlebih dahulu. Vida, bagaimana pemeriksaan lanjutan tersangka Peggy pada hari ini? Ya, Bella dan juga saudara, hari ini di Reskrimum Polda Jabar atau penyidik dari Polda Jabar ini kembali memeriksa 3 orang saksi atas kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Ketiga saksi yang dipanggil atau dimintai keterangan hari ini perannya cukup krusial, Bella dan juga saudara, di mana 8 tahun lalu ketiga saksi ini memberikan keterangan kepada kepolisian yang menjadi dasar dari hukuman atas 8 terpidana kasus Vina dan juga Eki. Ketiganya ini merupakan Okta, Teguh, dan juga Pramudia. Mereka ini adalah teman dari 5 dari 8 terpidana kasus Vina dan juga Eki. Dan tadi Bella dan juga saudara, ketiga saksi ini sampai di gedung Ditreskrimum Polda Jabar sekitar pukul 10. Dan salah satu saksi Pramudia ini sempat memberikan keterangan kepada awak media di mana hari ini Bella, mereka ini akan kemudian meluruskan keterangan BAP yang sebelumnya 8 tahun lalu ini mereka berikan kepada pihak kepolisian, di mana mereka menyebut bahwa keterangan yang mereka berikan kepada penyidik 8 tahun lalu ini merupakan bukan fakta yang sebenarnya. Mereka menyebut pada saat itu memang keterangan tersebut mereka berikan karena merasa berada di bawah tekanan, sehingga ada keterangan-keterangan yang memang bukan fakta yang mereka berikan yang saat itu akhirnya ditulis di BAP. Dan untuk itu Bella dan juga saudara, hari ini ketiga saksi tersebut ini juga didampingi oleh kuasa hukum mereka. Tujuannya Bella dan juga saudara agar bisa memberikan keterangan sebenar-benarnya dan juga seterang-terangnya. Tadi Pramudia, salah seorang saksi ini juga menyebut bahwa dirinya menyesal karena 8 tahun lalu ini sempat memberikan keterangan yang bukan keterangan sebenarnya, sehingga kelima orang temannya ini harus menjalani hukuman seumur hidup atas kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Dan tadi kuasa hukum dari ketiga terpidana ini juga menyebut bahwa hari ini mereka selain mendampingi agar ketiga saksi tersebut ini dapat memberikan keterangannya dengan nyaman begitu ya Bella dan juga saudara, mereka hari ini juga tujuannya adalah untuk mencari novum atau bukti baru atas kasus pembunuhan Vina dan juga Eki dari keterangan-keterangan saksi yang hari ini diperiksa oleh penyidik dari Ditreskrimum Polda Jabar. Jika kemudian nanti dari keterangan-keterangan tersebut ada bahan-bahan yang kemudian bisa menjadi fakta baru yang meringankan 5 terpidana dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang saat ini masih kemudian menjalani hukuman mereka, ini akan dijadikan untuk atau sebagai bahan PK peninjauan kembali untuk kelima terpidana yang saat ini menjalani hukuman mereka di lapas Cirebon begitu Bella. Dan tentunya kami masih menunggu Bella dan juga saudara apa kiranya yang kemudian akan didalami oleh pihak kepolisian, dalam hal ini adalah penyidik dari Ditreskrimum Polda Jabar hari ini kepada ketiga saksi, dan berapa pertanyaan yang nanti akan dilontarkan dan seperti apa hasilnya, kami masih menunggu di sini Bella. Kita akan nantikan seperti apa update informasi dari sana. Dari Polda Jawa Barat kita ke Cirebon bersama jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon. Syahri, sejumlah saksi baru muncul, termasuk saksi yang belum pernah hadir di persidangan. Apakah hari ini ada pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh polisi? Ya, baik Bella dan juga saudara, selamat siang. Memang hari ini dijadwalkan ada pemeriksaan terhadap saksi bernama Ahmad Saifuddin. Ahmad Saifuddin ini merupakan salah satu warga yang tinggal berdekatan dengan para terpidana di sekitar Jalan Saladara atau Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Ahmad Saifuddin, menurut kuasa hukum Jan Huta Barat, bahwa pemeriksaan terhadap Ahmad Saifuddin ini merupakan atau menggunakan pasal 221 dengan tentang perintangan penyidikan. Artinya dia diperiksa sebagai saksi yang masih saat ini belum diketahui siapakah terlapor dalam kasus tersebut. Namun Jan Huta Barat menjelaskan bahwa Asep Saifuddin adalah saksi baru
Asep Saifuddin merupakan saksi untuk memastikan bahwa 5 terpidana lainnya itu berada di rumah Ketua RT pada tanggal 27 Agustus 2016 lalu. Artinya melalui keterangan Asep Saifuddin ini bahwa kepolisian ingin memastikan mereka atau kelima para pelaku ini tidak berada pada saat tragedi terjadinya Vina dan Eki, dilakukan pembunuhan dan juga ruda paksa terhadap Vina dan juga Eki. Bella, bahwa pemeriksaan terhadap kasus Vina dan Eki terus meluas. Artinya kepolisian tidak hanya pada satu titik pada pengungkapan siapa pelaku dari pembunuhan Vina dan Eki, namun saat ini sudah bertahap ke arah adanya potensi perintangan penyidikan dari adanya beberapa keterangan yang berbeda dengan pada saat BAP. Contohnya pada saat BAP kuasa hukum menyampaikan bahwa pada saat itu kelima terpidana itu tidak berada di lokasi rumah Ketua RT. Artinya Ketua RT menyampaikan bahwa mereka tidak berada di rumah tersebut. Melainkan pada saksi baru ini yang baru didatangkan di Polres Cirebon Kota, Ahmad Saifuddin maksud kami, itu memastikan bahwa kelimanya berada di rumah Ketua RT, sehingga kepolisian terus berusaha untuk memeriksa beberapa saksi-saksi tambahan. Bahkan informasinya saksi tersebut yang baru datang ini tidak dihadirkan atau belum pernah dihadirkan pada saat persidangan 2016 lalu. Akhirnya pihak kuasa hukum terus mendorong pihak kepolisian untuk memeriksa sejumlah saksi-saksi lainnya untuk membuat terang bagaimana peristiwa tersebut terjadi dan juga siapa saja yang memang menjadi saksi mata, karena informasinya tidak hanya 5 terpidana, ada 9 orang, termasuk Ahmad Saifuddin maksud kami, yang berada di rumah Ketua RT pada 27 Agustus 2016 lalu. Bella. Syahri, kalau kita lihat dari pemeriksaan polisi juga meluas, juga tadi Anda sempat berbicara sudah ada saksi baru, fokusnya juga sudah tidak pada pembunuhan Vina, tapi juga pada perintangan penyidikan. Sebenarnya apa yang ingin digali oleh polisi? Sampai saat ini dari kuasa hukum masih berada dalam ruang pemeriksaan Polres Cirebon Kota, sehingga akhirnya kami masih belum mendapatkan keterangan secara resmi dan juga secara detail apa saja yang saat ini sedang dan tengah didalami oleh kepolisian terkait potensi adanya perintangan penyidikan. Begitupun kuasa hukum Jan Huta Barat menyampaikan bahwa tidak atau belum mengetahui siapakah terlapor dalam saksi yang saat ini dimintai keterangan. Apakah pada saat seperti yang disampaikan sebelumnya Huta Barat, apakah memang Ketua RT yang menjadi terlapor pada kasus ini, ataukah memang ada pihak lain yang berusaha tanda kutip memberikan tekanan-tekanan kepada beberapa saksi untuk memberikan kesaksian yang berbeda dengan saksi nyata atau saksi mata yang pada saat itu berada di tanggal 27 Agustus 2016. Keterangan ini tentu kami tunggu dari pihak kepolisian yang melakukan pemeriksaan secara mendalam baik di Polres Cirebon Kota maupun Polda Jawa Barat. Seperti diketahui, Ahmad Saifuddin akan terus memberikan keterangannya untuk memberikan keringanan kepada 5 terpidana yang saat ini sedang menjalani masa hukumannya di Lapas Kesambi, Kota Cirebon dengan ancaman atau putusan seumur hidup atas kasus Vina dan juga Eki. Bella. Baik, terima kasih Muhammad Syahri Romdon dari Cirebon terkait adanya pemeriksaan saksi baru kasus Vina dan Eki, dugaan adanya perintangan penyidikan dan masih terus diproses oleh polisi. Sebelumnya juga ada informasi dari Vida Alatas langsung dari Live Polda Jawa Barat.